Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Rahayu Lilis Suryani, Ponintias Nur Ramadhani, Lia Fionita, Siva Nindiawati Dewi, Nabila Jihadatun Solihah. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai perubahan dan pengembangan organisasi. Pengertian perubahan dan pengembangan organisasi. Perubahan organisasi merupakan suatu variasi dari cara-cara yang telah mapan yang selama ini berlangsung dalam organisasi dan dipergunakan serta ditaati oleh anggota organisasi dalam melakukan aktivitasnya dan berbeda dari apa yang selama ini ada dan telah berlaku dalam organisasi. Pengembangan organisasi merupakan cara pendekatan terhadap perubahan yang berjangka panjang dan lebih luas ruang lingkupnya dengan tujuan untuk menggerakkan seluruh organisasi ke arah tingkat fungsional yang lebih tinggi. Sasaran dalam proses perubahan dan pengembangan organisasi diterapkan dengan sasaran berikut. 1. Hubungan yang lebih efektif antara departemen, divisi, dan kelompok-kelompok kerja dalam organisasi. 2. Hubungan pribadi yang lebih efektif antara manajer dan karyawan pada semua jenjang organisasi. 3. Terhapusnya hambatan-hambatan komunikasi antara pribadi dan kelompok. Yang keempat, berkembangnya iklim yang ditandai dengan saling percaya dan keterbukaan yang dapat memotivasi serta menantang anggota organisasi untuk lebih berprestasi. Tahap-tahap penerapan perubahan dan pengembangan organisasi. Yang pertama, tahap pengamatan sistem manajemen atau tahap pengumpulan data. Dalam tahap ini, konsultan mengamati sistem dan prosedur yang berlaku di organisasi, termasuk elemen-elemen di dalamnya seperti struktur, manusianya, peralatan, bahan-bahan yang digunakan, dan bahkan situasi keuangannya. Yang kedua, tahap diagnosis dan umpan balik. Dalam tahap ini, kualitas pengorganisasian serta kegiatan operasional masing-masing elemen dalam organisasi dianalisis dan dievaluasi. Yang ketiga, tahap pembaruan dalam organisasi. Dalam tahap ini, dirancang pengembangan organisasi dan dirumuskan strategi memperkenalkan perubahan atau pembaruan. Strategi ini bertujuan meningkatkan efektivitas organisasi dengan cara mengoreksi kekurangan serta kelemahan yang dijumpai dalam proses diagnostik dan umpan balik. Yang keempat, tahap implementasi pembaruan. Tahap akhir dalam penerapan pengembangan organisasi adalah pelaksanaan rencana pembaruan yang telah digariskan dan disetujui. Dalam tahap ini, konsultan bekerja secara penuh dengan staf, manajemen, dan para penyedia. Teknik perubahan dan pengembangan organisasi. Untuk melakukan perubahan dan pengembangan organisasi, maka kita perlu cara-cara atau teknik tertentu agar tercapainya perubahan dan pengembangan organisasi. Seperti yang pertama, sensitivity training, yang kedua, team building, yang ketiga, survey feedback, yang keempat, transactional analysis, yang kelima, intergroup activities, yang keenam, proses consultation, yang ketujuh, chipart peacemaking.
Agen perubahan dalam pengembangan organisasi. Usaha perubahan suatu organisasi selalu ditandai oleh adanya orang-orang yang mempelopori, menggerakkan, dan menyebarluaskan proses perubahan tersebut. Mereka adalah orang-orang yang disebut sebagai agen perubahan. Dalam rumusan Havelock tahun 1973, agen perubahan adalah orang yang membantu terlaksananya perubahan atau suatu inovasi berencana. Inovasi sendiri adalah pengenalan dan penerapan hal-hal, gagasan, dan ide-ide baru. Agen pengubah atau change agents dapat berasal dari 1. Agen perubahan eksternal ialah individu dari luar organisasi yang diminta atau ditugasi untuk memberikan usulan tentang perubahan. Yang kedua, agen perubahan internal ialah staf ahli dalam organisasi yang secara khusus dilatih untuk melakukan pengembangan organisasi. Yang ketiga, agen perubahan eksternal internal ialah usaha memadukan orang-orang dari dalam dan luar organisasi dengan mengambil manfaat atau kelebihan dan mengurangi kelemahan dari agen perubahan internal dan eksternal. Faktor dan contoh kasus perubahan dalam pengembangan organisasi. Faktornya, lingkungan yang bersifat dinamis, kompleks, dan terkadang tidak dapat diprediksikan membuat organisasi harus melakukan perubahan. Faktornya dapat berasal dari dalam dan dari luar yang di antaranya ialah yang pertama faktor internal, yaitu tujuan, strategi, dan kebijakan organisasi, kegiatan, dan teknologi yang digunakan. Faktor eksternal, yaitu politik, pendidikan, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan teknologi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh kasus berikut. 1. Mengapa seorang manajer seperti Ramona memilih pemimpin oposisi untuk mengimplementasikan perubahan? Apakah saudara setuju dengan tindakan Ramona tersebut? Ramona memilih pemimpin oposisi yaitu Atika Nurhadi sebagai pimpinan perubahan karena menurut saya Ramona berpendapat bahwa jika seorang penentang akan selalu memperhatikan sekecil apapun kesalahan atau ada yang tidak baik. Kita dapat melihat contoh konkretnya dalam kehidupan dunia partai. Misalnya, partai oposisi akan selalu memperhatikan kinerja dari partai yang menduduki jabatan, sehingga apabila terdapat kesalahan, maka partai oposisi tersebut dapat melengsarkan partai yang menduduki jabatan. Ini sama halnya dengan Atika. Ramona berpendapat bahwa seorang penentang akan lebih mudah menemukan kekurangan dalam usulan perubahan, dan Ramona percaya bahwa Atika dapat membetulkan kekurangan tersebut. Berapa besar derajat kesuksesan Ramona dalam pelaksanaan perubahan menurut perkiraan saudara? Apa alasannya? Menurut saya, kesuksesan Ramona dalam pelaksanaan perubahan ini cukup besar, karena Ramona bukan hanya sekedar pemimpin yang mempercayai orang-orang yang berada di pihaknya saja, melainkan Ramona juga mempercayai pemimpin oposisi untuk bekerja sama. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.